Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila dengan NIM 180400086. Di sini saya akan menjelaskan rasionalisasi formulasi pada tablet kunyah. Metode yang dibuat menggunakan granulasi basah karena ada beberapa bahan yang sifat alirnya kurang baik, sehingga dipilih metode tersebut. Kemudian dilihat dari kompatibilitas bahan untuk karakteristik yang memiliki bahan terhadap panas dan lembab. Selanjutnya, amilum sebagai pengikat untuk memperbaiki kekerasan dan kerapuhan granul serta tablet, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik tablet yang dihasilkan. Laktosa digunakan sebagai pengisi atau filler yang berfungsi untuk menambah bobot tablet. Mg stearat sebagai anti-adheren untuk mengurangi adhesi bubuk dan granul pada permukaan pouch atau dye. Talkum sebagai gelidan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan mengurangi gesekan di antara partikel-partikel. Saya akan menjelaskan tentang formulasi pembuatan tablet kunyah. Formulasi tablet kunyah dengan bobot 200 mg per tablet. Tablet dibuat sebanyak 100 tablet. Di sini ada zat aktif dan eksipien dari formulasi 1 sampai formulasi 3. Zat aktifnya itu ada antalgin, formulasi 1 80 mg, formulasi 2 80 mg, formulasi 3 80 mg. Pengikat yaitu ada amilum, formulasi 1 10%, formulasi 2 10%, formulasi 3 10%. Ada aqua untuk amilum yaitu QS. Penghancur dalam ada cornstarch, formulasi 1 4%, formulasi 2 6%, formulasi 3 8%. Pengisi yaitu ada laktosa yang harus dicari terlebih dahulu. Penghancur luar ada Visel pH 102, formulasi satunya 10%, formulasi 2 10%, dan formulasi 3 10%. Ada gelidan yaitu talkum, formulasi 1 1%, formulasi 2 1%, formulasi 3 1%. Anti-adheren ada Mg stearat, formulasi 1 0,8%, formulasi 2 0,8%, dan formulasi 3 0,8%. Pemanis ada sodium satcharin, formulasi 1 0,8%, formulasi 2 0,8%, dan formulasi 3 0,8%. Selanjutnya masih ada pemanis yaitu sodium kiklamat, formulasi 1 1%, formulasi 2 1%, formulasi 3 1%. Yang terakhir ada pewarna yaitu strawberry, formulasi 1 0,3%, formulasi 2 0,35%, dan formulasi 3 yaitu ada 0,4%. Partikel tersebut. Selanjutnya ada perhitungan bahan. Fase dalam pada formulasi 1 yaitu antalgin 80 mg dikali 200 mg menghasilkan 80.000 mg sama aja dengan 8 gram. Amilum 10% dikali 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 2000 mg sama aja dengan 2 gram. Aqua, nah hasil aquanya itu kan aquanya dicari tuh ya, terus hasil amilum dikali 1,5 dari literatur, jadi 2 gram hasil amilum dikali 1,5 menghasilkan 3 gram sama aja dengan 3 mili aqua. Selanjutnya ada cornstarch yaitu 4% dikali 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 800 mg sama aja dengan 0,8 gram. Laktosa kan dicari terlebih dahulu bobot yang diperlukan, yaitu bobot per tabletnya kan 200 mg dikali banyaknya tablet yaitu 100 tablet, jadi 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 20.000 mg sama aja dengan 20 gram. Nah, persentase dari laktosa itu 92% dikali bobot yang udah diperlukan tadi yang dicari 20 gram. Jadi 92% dikali 29 gram dikurang keseluruhannya, yaitu 8 gram ditambah 2 gram ditambah 3 gram dan ditambah 0,8 gram menghasilkan hasil dari 92% dikali 20 gram itu 18,4 gram dikurang keseluruhan tersebut 13,8 gram, yaitu menghasilkan laktosanya didapat 4,6 gram. Fase dalam formulasi 2, antalgin 80 mg dikali 200 mg menghasilkan 80.000 mg yaitu 8 gram.
Amilum 10% dikali 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 2 gram. Aqua QS sama aja kayak tadi, dari hasil bobot amilum dikali 1,5 dari literatur, yaitu 2 gram dikali 1,5 menghasilkan 3 gram, yaitu sama aja dengan 3 mili aqua. Cornstarch 6% dikali 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 1,2 gram. Laktosa dicari terlebih dahulu bobot yang diperlukan, yaitu 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 20.000 mg sama aja dengan 20 gram. Dan persen laktosa itu 92% dikali 20 gram tersebut dikurang keseluruhan dari formulasi fase dalam yang kedua, yaitu 8 gram ditambah 2 gram ditambah 3 gram dan ditambah 1,2 gram. Hasil dari 92% dikali 20 gram tersebut menghasilkan 18,4 gram dikurang keseluruhannya tersebut yang sudah ditambah, yaitu 14,2 gram. Jadi hasil akhir laktosa yaitu 4,2 gram. Fase dalam pada formulasi 3 yaitu antalgin 80 mg dikali 200 mg menghasilkan 8 gram. Amilum 10% dikali 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 2 gram. Aqua dikali dari bobot si amilum tersebut, jadi ini aqua untuk amilum. Nah, bobot dari amilum tersebut yang tadi yang udah dicari yaitu 2 gram dikali 1,5 dari literatur menghasilkan 3 gram, yaitu 3 mili aqua untuk amilum. Cornstarch 8% dikali 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 1,6 gram. Laktosa dicari terlebih dahulu bobot yang diperlukan, yaitu 200 mg dikali 100 tablet menghasilkan 20 gram. Sama dengan 92% dikali 20 gram dikurang 8 gram ditambah 2 gram ditambah 3 gram ditambah 1,6 gram menghasilkan 18,4 gram dikurang 14,6 gram menghasilkan bobot akhir laktosa yaitu 3,8 gram. Perhitungan bahan fase luar formulasi 1, dimisahkan terlebih dahulu bobot granul 0% H2O yaitu 100 dikurang 5 dibagi 100 dikali 19,5 gram sama dengan 95 dibagi 100 dikali 19,5 gram menghasilkan 18,5 gram. Setelah sudah dicapai bobot granul, tinggal dimasukkan ke formulasi tersebut, yaitu Avisel pH 102 10% dikali 18,5 gram menghasilkan 1,85 gram. Talkum 1% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,185 gram. Mg stearat 0,8 gram dikali 18,5 gram menghasilkan 0,148 gram. Sodium sakarin 0,8 gram 0,8% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,148 gram. Sodium kiklamat 1% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,185 gram. Strawberry 0,3% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,05 gram. Fase luar pada formulasi 2 yaitu Avisel pH 102 10% dikali 18,5 gram menghasilkan 1,85 gram. Talkum 1% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,185 gram. Mg stearat 0,8% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,148 gram. Sodium sakarin 0,8% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,148 gram. Sodium kiklamat 1% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,185 gram. Strawberry 0,35% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,06 gram. Fase luar pada formulasi ketiga atau formulasi terakhir ini Avisel pH 102 yaitu 10% dikali 18,5 gram menghasilkan 1,85 gram. Talkum 1% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,185 gram.
Mg stearat 0,8% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,148 gram. Sodium sakarin 0,8% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,148 gram. Sodium kiklamat 1% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,185 gram. Dan stroberi 0,4% dikali 18,5 gram menghasilkan 0,07 gram. Saya Siti Hovia, NIM 18040084, akan menjelaskan evaluasi granul. Ini adalah hasil dari laju alir dan sudut diam. Selanjutnya perhitungan laju alir. Pada granul Formula 1, Formula 2, dan Formula 3, rata-rata laju alir dari ketiga formulasi membutuhkan waktu 8,527 detik untuk seluruh massa melewati corong. Waktu yang diperoleh memenuhi syarat laju alir yang baik, yaitu kurang dari 10 detik. Selanjutnya yaitu sudut istirahat. Pada Formula 1, dengan tinggi 1,48 cm dan jari-jari 1,81 cm menghasilkan sudut diam 39,27 derajat. Formula 2 dengan tinggi 1,35 cm dan jari-jari 1,845 cm menghasilkan sudut diam 36,129 derajat. Formula 3 dengan tinggi 1,54 cm dan jari-jari 1,935 cm menghasilkan sudut istirahat 38,308 derajat. Dari hasil Formula 1, Formula 2, dan Formula 3, sudut istirahat memenuhi syarat yang termasuk ke dalam aliran yang baik, yaitu kurang dari 40 derajat. Perkenalkan, nama saya Sutia dengan NIM 18040090. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi granul di mana pada tabel ada 3 formulasi. Evaluasi kompresibilitas, formulasi 1 diperoleh 18,89%, formulasi 2 11,2%, formulasi 3 12,08%. Kemudian evaluasi pemampatan diperoleh 120%, formulasi 2 125%, formulasi 3 111,2%. Kemudian evaluasi granulometri dari formulasi 1, 2, 3 diperoleh 0%. Kemudian untuk mengetahui perlakuannya itu evaluasi kompresibilitas, yang pertama kita terlebih dahulu harus menghitung BJ nyata dan BJ manfaat dengan memasukkan granul ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml, lalu dilakukan pengentapan selama 500 kali ketukan. Syaratnya itu tidak lebih dari 20%. Kemudian evaluasi pemampatan, timbang 20-30 gram massa, masukkan ke dalam gelas ukur, ketukan sebanyak 20 kali ketukan. Syaratnya itu lebih dari 80%. Kemudian evaluasi granulometri, timbang 100 gram, kemudian susun mesh, masukkan granul ke dalam mesh paling atas, syaratnya itu 0%. Di sini ada perhitungan formulasi yang pertama, ada evaluasi kompresibilitas, di mana ada BJ manfaat, yaitu BJ yang telah dimanfaatkan atau diketukan selama 500 kali ketukan. Bobot awalnya itu 80 gram, volumenya itu 85 diperoleh 0,94 gram per mili. Kemudian ada BJ nyata, di mana BJ yang belum dimanfaatkan atau diketukan, bobotnya itu 80, volumenya itu 100 diperoleh 0,8 gram per mili. Kemudian ada persen kompresibilitas, di mana rumusnya BJ manfaat dikurang BJ nyata dibagi BJ manfaat dikali 100%, di mana BJ manfaatnya itu 0,94 dikurang BJ nyata 0,8 dibagi BJ manfaat 0,94 dikali 100% diperoleh 14,89%. Kemudian evaluasi pemampatan, rumusnya itu VO per VT kali 100%. VO-nya itu bobot awal 30 gram, VT-nya itu bobot yang telah diketukan, diperoleh 25 dikali 100% diperoleh hasil 120%. Kemudian evaluasi granulometri, di mana MES 20 diperoleh 30. Kemudian formulasi yang ketiga,
Evaluasi kompresibilitas, ada BJ4, bobotnya itu 80, volumenya itu 87, diperoleh hasil 0,91 gram per mili. Kemudian ada BJ nyata, bobotnya itu 80, volumenya itu 100, diperoleh hasil 0,8 gram per mili. Kemudian ada persen kompresibilitas, rumusnya itu BJ4 dikurang BJ nyata dibagi BJ4 dikali 100%. BJ4 nya itu 0,91 dikurang BJ nyata 0,8 dikali 100% dibagi BJ4 0,91 diperoleh hasil 12,08%. Kemudian evaluasi pemampatan, rumusnya itu VO per VT kali 100%. VO-nya itu 30, VT-nya 27 kali 100% diperoleh hasil 111,2%. Kemudian evaluasi granulometri, MES 20 diperoleh 31,5, MES 40 diperoleh 25,9, MES 60 diperoleh 19,5, MES 80 diperoleh 11,3, MES 100 diperoleh 1,1, MES 120 diperoleh 0,4, totalnya itu 89,7. Rumusnya itu penampung dibagi total dikali 100%, penampungnya itu 0, totalnya itu 89,7 dikali 100%, hasilnya itu 0%. Kemudian evaluasi granulometri, di mana MES 20 diperoleh 34,4, MES 40 diperoleh 29,9, MES 60 diperoleh 20,7, MES 80 diperoleh 12,4, MES 100 diperoleh 1,4, MES 120 diperoleh 0,2, totalnya itu 99,3, dimana rumusnya itu penampung dibagi total dikali 100%, penampungnya itu 0, totalnya itu 99,3 kali 100% diperoleh hasilnya 0. Kemudian ada formulasi kedua, ada evaluasi kompresibilitas, di mana rumusnya itu sama, BJ4, bobotnya itu 80, volumenya itu 90, diperoleh hasil 0,9 gram per mili. Kemudian ada BJ nyata, bobotnya itu 80, volumenya itu 100, diperoleh hasil 0,8 gram per mili. Kemudian ada persen kompresibilitas, BJ4 itu 0,9 dikurang BJ nyata 0,8 dibagi BJ4 0,9 dikali 100%, diperoleh hasil 11,2%. Kemudian evaluasi pemampatan, rumusnya itu VO per VT kali 100%, VO-nya itu 30, VT-nya itu 24 kali 100% diperoleh hasil 125%. Kemudian evaluasi granulometri, MES 20 diperoleh 32,2, MES 40 diperoleh 28,3, MES 60 diperoleh 19,2, MES 80 diperoleh 16,1, MES 100 diperoleh 1,4, MES 120 diperoleh 0,3, totalnya itu 97,5. Rumusnya itu penampung dibagi total dikali 100%, penampungnya itu 0, totalnya itu 97,5 dikali 100%, hasilnya itu 0. Kemudian formulasi yang ketiga, evaluasi kompresibilitas, ada BJ4, bobotnya itu 80, volumenya itu 87, diperoleh hasil 0,91 gram per mili. Kemudian ada BJ nyata, bobotnya itu 80, volumenya itu 100, diperoleh hasil 0,8 gram per mili. Kemudian ada persen kompresibilitas, rumusnya itu BJ4 dikurang BJ nyata dibagi BJ4 dikali 100%. BJ4 nya itu 0,91 dikurang BJ nyata 0,8 dikali 100% dibagi BJ4 0,91 diperoleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umamatul Amalia, NIM 180400993. Di sini saya akan menjelaskan uji waktu hancur dan uji kekerasan.
Yang pertama, uji waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel. Nah, alat yang digunakannya adalah disintegration tester. Pada uji waktu hancur, kita memerlukan 6 tablet. Nah, tablet yang dihasilkan pada uji waktu hancur pada tablet pertama adalah 1,40 detik, tablet yang kedua 1,43 detik, tablet yang ketiga dihasilkan 1,36 detik, tablet yang keempat 1,30 detik, tablet yang kelima 1,20 detik, tablet yang keenam 1,25 detik. Nah, di mana pada uji waktu hancur ini memenuhi syarat karena kurang dari 20 menit. Nah, selanjutnya ada uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet itu adalah uji kekuatan tablet yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan yang diukur dan memberi tekanan terhadap diameter tablet. Nah, alat yang digunakannya adalah hardness tester. Pada uji kekerasan tablet, kita menggunakan 20 tablet, di mana pada tablet pertama dihasilkan pada uji kekerasannya yang pertama 6,5, tablet yang kedua 6,3, tablet yang ketiga 6,3, tablet yang keempat 6,0, tablet yang kelima 6,0, tablet yang keenam 6,3, tablet yang ketujuh 6,7, tablet yang kedelapan 6,3, tablet yang ke-9 6,5, tablet yang ke-10 6,0, tablet yang ke-11 6,8, tablet yang ke-12 6,8, tablet yang ke-13 6,2, tablet yang ke-14 6,4, tablet yang ke-15 6,0, tablet yang ke-16 6,8, tablet yang ke-17 6,7, tablet yang ke-18 6,9, tablet yang ke-19 6,2, tablet yang ke-20 6,0, dan jumlahnya itu 127,7 dibagi 20 tablet. Jadi hasil rata-ratanya itu adalah 6,385, di mana pada uji kekerasan ini memenuhi syarat karena tidak lebih dari 4-7 kg per cm kubik. Saya Siti Jumairoh dengan NIM 1804488. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi bentuk sediaan tablet. Di antaranya yaitu ada keseragaman bobot dan juga kerapuhan dari tablet. Adapun yang pertama saya akan menjelaskan tentang keseragaman bobot. Sebelum melakukan evaluasi keseragaman bobot, kita melakukan cara kerjanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menimbang satu persatu tablet sebanyak 20 tablet, kemudian berat dari masing-masing tablet dicatat di buku catatan. Nah, di sini karena kita membuat 3 formulasi, maka dari itu kita harus menimbang 20 tablet dari masing-masing formulasi 1, formulasi 2, dan juga formulasi 3. Setelah itu kita hitung rata-rata dari berat tablet, dari berat 20 tablet masing-masing formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Setelah dihitung bobot rata-rata, kemudian dihitung juga bobot penyimpangannya dan juga simpangan baku rata-ratanya. Nah, adapun hasil dari perhitungan penimbangan 20 tablet formula 1, formula 2, dan formula 3 yaitu seperti pada gambar di samping. Nah, di sini terdapat hasil dari persentase penyimpangan masing-masing bobot tablet. Nah, pada formulasi pertama, dia kolom A tidak memenuhi syarat karena ada 3 tablet yang jumlahnya itu melebihi range. Kemudian yang kolom B itu memenuhi syarat. Begitupun dengan formulasi kedua dan juga formulasi ketiga. Pada kolom A dan kolom B mereka semua
memenuhi syarat. Adapun simpangan baku rata-rata pada Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 ini semuanya seragam. Kemudian yang kedua yaitu tentang evaluasi kerapuhan tablet. Nah, cara kerjanya yaitu dengan menimbang 20 tablet sekaligus di timbangan analitik. Nah, kemudian catat berat dari 20 tablet tersebut. Setelah itu dimasukkan ke alat yang namanya variabilitas tester. Nah, setelah itu diatur dengan kecepatan 25 rpm dan waktu 4 menit. Setelah dilakukan diuji dalam alat, kemudian ditimbang kembali tablet yang sudah diuji dan catat beratnya di buku catatan. Setelah itu dihitung berapa persentase dari kerapuhan tablet tersebut. Nah, adapun hasil dari kerapuhan tablet pada formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3, mereka sama-sama memenuhi syarat karena yaitu tidak lebih dari 1%. Itulah hasil dari evaluasi tablet, keseragaman bobot, dan juga kerapuhan tablet. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu tablet kunyah merupakan tablet yang rasanya lebih baik, tidak seperti tablet konvensional pada umumnya. Nah, pada formulasi yang telah dijelaskan ada beberapa hasil evaluasi, baik evaluasi granul maupun evaluasi bentuk fisik sediaan yang tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Hal ini bisa disebabkan karena pemilihan metode dan bahan-bahan yang digunakan. Karena pemilihan metode dan bahan-bahan yang digunakan yang baik dan benar itu akan mempengaruhi hasil dari evaluasi granul dan juga tabletnya. Sekian kesimpulan dan penjelasan dari formulasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.